masjid tetapi saya sedang duduk. Lalu saya bertayamum sebagai ganti mandi duduk saya. Pertanyaan saya, setelah tayamum yang menggantikan mandi duduk, apa saya harus berwudu lagi atau bisa langsung sholat tanpa berwudu lagi? Mohon jawabannya. Saya khawatir sekali karena berkaitan dengan sholat saya. Terima kasih Bu ya. Insyaallah. Tayamum dengan di saat memenuhi syarat-syarat diizinkan tayamum, maka tayamum sah. Baik sebabnya sebab hissi atau maknawi. Sebab hissi, misalnya tidak ada air, terputus air, tidak ada hujan, tidak ada mata air yang mengalir, atau karena maknawi, karena sakit memang tidak bisa menggunakan air lalu bertayamum, maka tayamumnya adalah sah. Kemudian tayamum itu sendiri adalah bukan menggantikan wudhu saja, akan tapi tayamum adalah menggantikan mandi dan wudhu. Kalau orang wajib mandi besar karena haid misalnya, kemudian sudah terputus haidnya, berhenti, kemudian ingin melakukan sholat lalu tidak menemukan air, maka dia wajib melakukan sholat. Dengan apa? Dengan tayamum. Nah, tayamumnya orang yang menggantikan mandi besar sama, mengusap wajah dan tangan, bukan harus gulung-gulung debu. Jadi itu tayamum biasa. Tayamumnya adalah mengusap wajah dan tangan, bukan gulung-gulung. Maka bagi siapapun yang sudah bertayamum dari hadas besar untuk bisa diizinkan sholat, maka dia nggak perlu lagi tayamum untuk menggantikan wudhu. Karena tayamum itu sendiri bisa menggantikan wudhu, bisa menggantikan mandi besar. Maka Anda wanita haid atau Anda seorang yang junub, kemudian dia kemudian sakit, dalam keadaan sakit ingin wudhu nggak bisa, ingin mandi besar nggak bisa, nggak harus mandi besar, cukup dengan bertayamum itu sudah menggantikan mandi besar sekaligus wudhu Anda. Maka setelah Anda tayamum dari mandi besar, Anda bisa langsung sholat, nggak perlu lagi wudhu lagi. Wudhu nggak ada air kok, nggak perlu lagi tayamum. Seperti itu. Jadi cukup. Kemudian kecuali kalau Anda ingin sholat, Anda tayamum menggantikan mandi besar. Seorang wanita sudah tahu dirinya terputus dari haid, lalu dia bertayamum. Ya, tayamum biar apa? Biar dia bisa membaca Al-Quran bebas dan sebagainya. Tidak serta-merta untuk sholat loh ya. Setelah dia bertayamum dari haidnya, bertayamum untuk hadas besar haidnya, kemudian dia bisa baca Al-Quran bebas. Kemudian dia kalau pengen sholat, sholat. Asalkan ya, tayamumnya waktu sudah masuk waktu sholat. Kemudian ternyata kok batal, pengen sholat. Baru setelah itu, kalau pengen sholat, dia tayamum lagi yang baru. Karena sudah batal. Loh tadi kan yang batal apa? Hadas besarnya atau hadas kecilnya? Ya kalau sebabnya hadas kecil, yang batal kecilnya. Misalnya orang mandi besar karena haid. Kemudian setelah itu mohon maaf dia buang air kecil, ya batal, yang batal hadas kecilnya, bukan hadas gedenya. Kecuali dia junub lagi, begitu. Jadi yang jelas tayamum bisa menggantikan mandi besar, bisa menggantikan wudhu. Kemudian setelah itu bagaimana? Ya dilihat lagi, karena sudah menggantikan wudhu dan mandi besarnya dapat. Tinggal nanti setelah itu hadasmu hadas apa? Kalau hadas kecil, kamu tayamum untuk hadas kecil. Kalau hadas besar, ya tayamum lagi untuk hadas besar. Seperti itu. Jadi bisa menggantikan, tidak perlu lagi dia melakukan tayamum, kecuali dia sudah berhadas. Kalau berhadas sesuaikan dengan hadasnya. Kalau hadasnya hadas kecil, tinggal tayamum untuk hadas kecil. Kalau ternyata hadas kecil kemudian hujan, dia nggak wajib mandi besar lagi dan tidak wajib wudhu lagi, tidak wajib tayamum tidak wajib menggantikan tayamum yang lalu, asalkan memenuhi syarat. Antaranya kalau itu hadas fuqdan hissi, sakit. Fuqdan maknawi, sakit. Tidak ada air secara sesungguhnya. Bisa dilihat di bab tayamum yang kami ajarkan fikih praktis tayamum. Tapi kalau sebabnya karena air tidak ada dengan sesungguhnya, dengan catatan Anda di tempat yang biasa air tidak ada, kemudian setelah itu Anda tidak wajib mengulang. Tapi kalau di tempat yang biasanya ada air, kemudian terputus air, Anda wajib mengulang. Ini adalah pembahasan di sini. Intinya bahasanya, Anda tidak usah mengulang kembali kalau memang karena sakit tadi yang Anda lakukan dari sholat dengan tayamum sudah sah. Kalau Anda ternyata sehat, sudah bisa berwudu, nggak harus mengulang semuanya, selesai. Ini kemudahan dalam syariat Islam. Wallahu a'lam bishawab.